Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Vicky Akida, NPM 1911060316, kelas Biologi E semester 6, ingin memenuhi tugas mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Dosen pengampu Ibu Nuhbatul Bidayati HK, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang literasi asesmen dan analisis pokok uji. Kemudian yang pertama 2.1 literasi asesmen. Literasi asesmen merupakan kemampuan dalam memahami prinsip-prinsip dasar asesmen yang berkualitas dan bertindak sesuai tujuan pembelajaran, yang dirancang dengan mengupayakan penggunaan yang seimbang berbagai asesmen alternatif. Semua asesmen tersebut digunakan sebagai pemandu dalam mengambil keputusan dan sebagai alat bantu mengajar, teaching tools, untuk memanusiakan peserta didik. Kemudian asesmen harus diperhatikan prinsip-prinsip asesmen yang baik, yakni kondisi lingkungan asesmen yang konstruksi dan positif. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari 1. Pemikiran yang jelas dan komunikasi efektif, meskipun tingkat pencapaiannya sering kali diterjemahkan menjadi skor. Ada 2 fakta penting yang perlu dipahami. Kedua, guru yang memegang peranan. Guru berperan mengarahkan penilaian untuk menentukan apa yang harus dipelajari oleh siswa dan apa yang siswa rasakan berkaitan dengan penilaian yang dilakukan. Ketiga, siswa sebagai pengguna yang harus diperhatikan. Siswa adalah pihak yang paling memanfaatkan hasil penilaian. 4. Sasaran yang jelas dan sesuai. Kita tidak dapat menilai hasil pendidikan secara efektif jika kita tidak mengetahui dan memahami apa sebenarnya nilai keluaran tersebut. Kemudian nomor 5, penilaian yang baik. Penilaian yang baik merupakan suatu keharusan dalam setiap konteks penilaian. 6. Perhatian terhadap dampak antar personal. Kita harus selalu berusaha melaksanakan penilaian yang baik. 7. Penilaian sebagai pembelajaran. Penilaian dan pengajaran dapat menjadi suatu kesatuan. Asesmen dikatakan baik jika memenuhi persyaratan tes sebagai berikut. Yang pertama ada validitas, 2 reliabilitas, 3 objektivitas, 4 bentuk tes, 5 penilai, 6 praktikabilitas, dan 7 ekonomis. Selanjutnya peranan asesmen pendidikan masa sekarang. Peranan guru dulu mengajar, sekarang mendefinisikan hasil pembelajaran mengajar, melaksanakan penilaian utama. Peranan siswa dulu dinilai, sekarang menilai diri sendiri dan teman. Kepala sekolah dulu menginterpretasi hasil ujian terstandar, sekarang menginterpretasi hasil ujian dan menyediakan dukungan terhadap penilaian kelas. Peranan pelaksanaan dulu yaitu tujuannya akuntabilitas, sekarang akuntabilitas pembelajaran. Penggunaan penyaringan hasil pengajuan dari atas ke bawah, sekarang penyaringan hasil pengajuan dari atas ke bawah dan dari kelas ke atas. Sasaran bersifat umum tidak terbuka, sedangkan sekarang sangat terarah bersifat terbuka. Kemudian metode dulu terutama berupa respon terpilih, kemudian sekarang terutama berupa penilaian kinerja dan esai dengan beberapa respon terpilih. Kemudian ada hal yang dikurangi dalam asesmen. Yang pertama itu menilai yang mudah diukur, kedua menilai pengetahuan yang memiliki ciri yang jelas, ketiga menilai pengetahuan yang bersifat ilmiah, kemudian keempat menilai untuk mempelajari apa yang tidak dipahami siswa, kemudian kelima hanya melakukan penilaian atas pencapaian, 6 penilaian akhir dilakukan oleh guru, ketujuh pengembangan penilaian eksternal hanya oleh ahli. Kemudian ada hal yang diutamakan. Yang pertama menilai yang paling berharga, kedua memilih pengetahuan yang kaya dan berstruktur baik, ketiga menilai pemahaman dan pemikiran ilmiah, keempat menilai untuk mempelajari apa yang dipahami siswa, 5 menilai pencapaian dan peluang untuk belajar,
Keenam, siswa terlibat dalam penelitian yang sedang berlangsung atau hasil kerjanya dan hasil kerja temannya. Kemudian ketujuh, guru terlibat dalam pengembangan penilaian eksternal. Kemudian macam-macam asesmen. 1. Asesmen formatif. Hasil penelitian yang direview menunjukkan inovasi termasuk peningkatan pelaksanaan asesmen formatif. Peningkatan hasil belajar secara substansial dan signifikan. Typical effect size dari eksperimen asesmen formatif berkisar antara 0,4 dan 0,7 yang berarti asesmen formatif berpengaruh sangat besar terhadap gain hasil belajar. Kemudian kedua, asesmen sumatif. Asesmen sumatif bentuk penilaian yang mengukur outcome belajar siswa yang dilaksanakan setelah proses belajar. Kemudian 2.2 analisis pokok uji. Yang pertama, validitas. Menurut Suharsini Arikunto terdapat 4 macam validitas yang berasal dari dasar pembagian jenisnya, yaitu A. Validitas logis adalah untuk sebuah instrumen evaluasi menunjuk pada kondisi bagi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran. Kemudian B. Validitas empiris mencari hubungan antara skor tes dengan suatu kriteria tertentu yang merupakan suatu tolak ukur di luar tes yang bersangkutan. Adapun pengujian validitas tes yang berbentuk objektif tes berbentuk esai dan angket. Validitas tes yang berbentuk objektif. Selanjutnya ada rumus, yaitu rumusnya. Kemudian terdapat rumus RPBI sama dengan XI min XT per ST akar P per 1 min P. Keterangannya, XT mean skor total, XI mean butir yang menjawab benar, ST simpangan baku total, sedangkan P proporsi yang menjawab benar. Selanjutnya, kemudian validitas berbentuk esai, terdapat rumus RXY sama dengan N sigma XY min sigma X kali sigma Y per N sigma X pangkat 2 min sigma X pangkat 2 dikali N sigma Y pangkat 2 min sigma Y pangkat 2. Keterangannya, RXY yaitu koefisien korelasi antara variabel X dan Y, dua variabel yang berkorelasi. Kemudian sigma XY jumlah perkalian silang antara skor X dan Y. Sigma X jumlah skor X, sigma Y yaitu jumlah semua skor Y, sedangkan N banyaknya individu. Selanjutnya ada tabel kriteria validitas. Bisa dilihat yaitu ada koefisien korelasi 0,80 hingga 1,00, kriterianya sangat tinggi. Kemudian 0,60 hingga 0,79 kriteria tinggi, 0,40 hingga 0,59 kriteria sedang, 0,20 hingga 0,39 kriteria rendah. Kemudian 1,00 hingga 0,19 kriteria sangat rendah. Selanjutnya yang kedua yaitu reabilitas. Yang pertama ada A. Reabilitas eksternal. Terdapat metode paralel, tes ulang, dan belah dua. Pada belah dua ini terdapat 1. Formula Spearman-Brown. Di sini terdapat rumus R11 sama dengan 2R 1 per 2 1 per 2 per 1 plus R1 per 2 1 per 2. Keterangan R11 koefisien reabilitas, kemudian R1 per 2 1 per 2 sama dengan korelasi antara skor-skor setiap belahan tes. Kemudian kedua, formula Flanagan. Terdapat rumus R11 sama dengan 2 buka kurung 1 min S1 pangkat 2 plus S2 pangkat 2 per ST pangkat 2. Keterangan R11 yaitu reliabilitas tes, S1 pangkat 2 yaitu varians belahan pertama 1, kemudian S2 pangkat 2 varians belahan kedua. Sedangkan ST pangkat 2 adalah varian total. Yang ketiga ada formula Rulon. Terdapat rumus R11 sama dengan 1 min SD pangkat 2 per S1 pangkat 2. Keterangannya yaitu
D pangkat 2 yaitu varians beda, sedangkan ST pangkat 2 yaitu varians total. Kemudian B, reliabilitas internal, terdapat rumus RKK sama dengan K per K-1, kemudian dikali 1 min sigma P kali Q per ST pangkat 2. Keterangannya yaitu RKK adalah koefisien reliabilitas, K sama dengan banyaknya butir, P sama dengan proporsi jawaban benar, Q sama dengan proporsi jawaban salah. Sedangkan ST pangkat 2 yaitu varian skor total. Kemudian ketiga, tingkat kesulitan atau kesukaran, terdapat rumus P sama dengan B per GS. Keterangannya P indeks kesukaran, B sama dengan jumlah peserta didik menjawab dengan benar. Kemudian GS adalah jumlah peserta didik menjawab dengan salah. Kemudian keempat, daya pembeda. Terdapat rumus D sama dengan BA per JA min BB per JB sama dengan PA min PB. Keterangannya D sama dengan daya beda. BA, banyak peserta didik yang menjawab benar pada kelompok atas. BB, banyak peserta didik yang menjawab benar pada kelompok bawah. Kemudian JA, banyaknya peserta didik kelompok atas. JB sama dengan banyak peserta didik kelompok bawah. Adapun rumus untuk mencari PA dan PB yaitu PA sama dengan BA per JA, kemudian PB sama dengan BB per JB. Kemudian kelima, tingkat pengecoh dihitung dengan rumus IP sama dengan P per N min B dikali N min 1 kali 100%. Keterangannya IP sama dengan indeks pengecoh, kemudian P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh, kemudian N sama dengan jumlah peserta didik yang ikut tes, kemudian B jumlah peserta didik yang menjawab benar pada setiap soal, kemudian N jumlah alternatif jawaban opsi, kemudian 1 adalah bilangan tetap. Kemudian 2.3, analisis pokok uji menggunakan SPSS dan ANATES. Yang pertama itu ada A, validitas internal. Yang pertama, membuka program. Membuka program SPSS dapat dilakukan melalui kumpulan program maupun langsung melalui desktop. Membuka program melalui menu kumpulan program dilakukan dengan cara menekan 1, tombol start di pojok kiri bawah, 2, pilih All Programs, dan 3, pilih SPSS for Windows. Kemudian kedua, memasukkan data, entry data. Data yang akan dianalisis dapat diisi langsung pada data editor maupun di-copy dari format lain. Seperti misalnya data ditulis yang menggunakan Microsoft Excel. Berikut diberi contoh entry data langsung pada data editor. Kemudian 3, mengolah data. Untuk menganalisis data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. A, buka file sikap siswa, atau kalau data editor sudah siap langsung langkah 2. B, klik menu analis dalam toolbar, pilih submenu scale, kemudian klik reliability analysis. Kemudian C, tampak di layar tampilan kotak dialog reliability analysis. Kemudian D, pada bagian model, biarkan pilihan pada alpha kecuali data bersifat diskrit yaitu hanya 1 dan 0. Maka pada bagian model kita pilih split half belah 2, abaikan kotak pilihan list item models. Kemudian E, klik tombol statistik hingga pada layar muncul tampilan dialog reliability analysis. Statistik seperti gambar berikut. Pengisian kotak dialog pada bagian descriptive for terletak di kiri atas, pilih scale if item deleted. Kemudian F, abaikan yang lain dan tekan tombol continue untuk kembali ke kotak dialog sebelumnya. Kemudian G, tekan OK untuk proses data. H, tunggu sampai muncul output seperti gambar berikut. Kemudian keempat, menganalisis output. Output yaitu analisis validitas instrumen didasarkan pada korelasi antara skor butir dengan skor total. Untuk mengetahui besarnya indeks korelasi antara skor butir dengan skor total dapat dilihat
pada output item, total statis hash pada kolom corrected item total correlation. Kemudian yaitu B, validitas eksternal. Yang pertama itu membuka program, kedua memasukkan data entry data, ketiga mengolah data. Untuk menganalisis data dilakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu A, buka file hasil tes fisika. Kalau data editor sudah siap, langsung langkah 2. Kemudian B, klik menu analis dalam toolbar, pilih submenu correlate, kemudian klik bivariate, lihat gambar berikut. C, tampak di layar tampilan kotak dialog bivariate correlation seperti gambar di bawah ini. D, tekan tombol. E, tunggu sampai muncul output SPSS viewer seperti gambar di bawah ini. Kemudian keempat, menganalisis output. Perhitungan korelasi menggunakan komputer dengan program SPSS for Windows. Penafsirannya didasarkan pada nilai sig pada output dengan ketentuan A sig kurang lebih 0,05, artinya korelasi bersifat signifikan, instrumen valid. Yang B, sig lebih 0,05, artinya korelasi tidak signifikan, instrumen tidak valid. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.